you with it, drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihah Valenisa Ramira dari kelas 01 SAKP 005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unasi dari kelas 01 SKP 005. Kami, perwakilan dari kelompok 10, akan membuat tugas video dari mata kuliah pengantar manajemen dengan tema Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM. Yuk langsung aja kita lihat materinya. Di sini ada pengertian. Manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Faktor perencanaan sumber daya manusia ada 4 faktor, yaitu lingkungan eksternal, keputusan-keputusan organisasional, faktor-faktor persediaan karyawan, dan manfaat perencanaan SDM. Rekrutmen dan seleksi SDM. 1. Pengiklanan. 2. Leasing atau penggunaan tenaga honorer. 3. Rekomendasi dan karyawan yang sedang bekerja. 4. Penarikan lewat lembaga-lembaga pendidikan. 5. Kantor penempatan tenaga kerja. 6. Serikat buruh. 7. Penggunaan komputer. Adapun prosedur seleksinya yaitu ada wawancara pendahuluan, pengumpulan data-data pribadi, pengujian, wawancara yang lebih mendalam, pemeriksaan referensi prestasi, pemeriksaan kesehatan, keputusan pribadi, dan orientasi jabatan. Pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku atau pengetahuan, skill, dan sikap agar mencapai sesuatu yang diinginkan. Sedangkan pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Apa sih tujuan pelatihan dan pengembangan? Ada tujuannya, yaitu yang pertama, memutakhirkan keahlian seseorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. 2. Mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi. 3. Meningkatkan produktivitas. 4. Meningkatkan mutu tenaga kerja. Dan 5. Meningkatkan ketetapan dalam perencanaan SDM. Penilaian kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya. Penilaian kinerja mengevaluasi kinerja karyawan saat ini atau di masa lalu terhadap standar prestasinya. Ada beberapa kriteria penilaian kinerja, yaitu ada 3. Yang pertama, tugas individu. Kedua, perilaku individu. Dan ketiga, ciri individu. Kompensasi adalah imbalan jasa yang diberikan secara teratur dan dalam jumlah tertentu oleh perusahaan kepada para karyawan atas kontribusi tenaganya yang telah diberikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Program kompensasi dirancang yaitu untuk 1. Menarik karyawan yang berkompensasi dalam organisasi. 2. Memotivasi karyawan mencapai prestasi yang unggul. 3. Mencapai masa dinas yang panjang. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dan pengusaha. Alasan terjadi PHK antara lain yaitu yang pertama,
undang-undang, kedua keinginan organisasi, dan yang ketiga keinginan pegawai.